Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua saya. Yang pertama lupa terekam suaranya. Oke, kita ulangi. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum ke-18 yang dimana kita akan mengubah dari dari contoh 16 untuk mengimplementasikan menu tampilkan satu. Nah, kita langsung aja. Kita buat dulu untuk bagian HTML-nya dulu. Ini dia. Bagian HTML-nya itu kita buat pada bagian fakultas tampilkan satu. Nah, pada sebelumnya itu pada kita membuka contoh kode ke-16, dia tidak ada untuk sel fakultas ini, fakultas tampilkan satu. Nah, sini kita buat sendiri. Di sini kita buat juga untuk tampilannya, nanti untuk posisi tabelnya segala macam dan tulisan dan ya segala macam lah itu kayak tabelnya, posisinya. Habis itu di sini ada untuk isiannya. Nah, sini dia bakal memiliki judul tampilkan satu fakultas yang akan berisikan dari label ID, namanya, sudah kita inputan dari kita sendiri nanti ada inputan ID namanya segala macam. Di sini ada tombol untuk kita pencet tampilkan nanti dan sini ada tombol untuk kembali. Nah, habis itu kita buat HTML untuk tampilan jika pencarian kita berhasil. Nah, ini sama seperti sebelumnya untuk desain posisi dan segala macam. Untuk isiannya itu ada kata-kata nanti itu bakal ke print di bagian atasnya berhasil menampilkan satu fakultas. Nah, dia bakal menampilkan fakultasnya dan singkatan fakultasnya. Dan di sini ada tombol kembali. Nah, di sini di bagian sel ini jika dia gagal, tampil jika dia gagal maka dia akan mengeprint fakultas yang ditemukan dan ada tombol kembali. Nah, langsung saja kita buat untuk bagian rutenya. Nah, pada bagian rute pertama itu kita akan mengkoneksikannya atau ya mengkoneksikannya jika kita pencet tombol atau menu tampilkan satu itu bakal bisa dibuka. Dia nggak bakal muncul tulisan error not found gitu. Nah, jadi untuk isiannya nanti tuh bakal pada bagian ini. Bagian ini kita akan membuat variabel ID masuk yang bakal diisi dengan ID yang kita masukin sendiri. Dia bakal terinclude lah atau kita bungkus ke bahasanya jadi satu tempat ke ID masuk. So di sini ada mengambil data organisasi dari organisasi diimport ke fakultas. Ini bagian hasilnya nanti kita print. Di sini kita return untuk render template-nya fakultas tampilkan satu gagal. Di sini untuk bagian satu yang berhasilnya. Langsung saja kita cobanya karena di sini nggak tahu kenapa saat di runtime pada bagian ini error, jadi saya gunakan pada runtime Partikum ke-20. Nah, pada bagian dia bagian websitenya kita pertama-tama itu kita tambahkan dulu untuk fakultas teknik dengan singkatan FT1 karena tadi saya sudah nyoba jadi takut nanti ketimpa datanya untuk pemisah aja. Nah, di sini sudah ada teknik singkatan FT1 kembali. Kita akan tampilkan satu. Nah, karena tadi saya sudah nyoba di rekaman sebelumnya, mungkin jadi ini bakal masuk ke tampilan kedua. Tuh, ID kedua tampilkan. Nah, oh salah, maaf. Ini untuk yang sebelumnya. Berarti dia masuk ke ID ketiga. Nah, dia bakal muncul. Untuk nama fakultas teknik dengan tingkatan FT1. Dan itu untuk praktikum ke-18. Kita lanjut ke praktikum 19. Yang dimana praktikum 19 ini nih diminta kita untuk membuat tampilannya itu pada bagian hapus. Nah, langsung saja kita buat ke bagian HTML-nya yang dimana kita bakal ya di sini buat untuk bagian dekorasinya lah kita bilang untuk bagian tabel posisi tabel segala macam tulisan ini untuk isiannya sama seperti sebelumnya yang waktu kita buat tampilkan satu cuman sini ada tombol hapus dan tombol kembali ini ada untuk bagian ID nama ID-nya dia bakal ikut namanya juga sini ada pembuatan tabel. Nah habis itu ini kita buat tampilan jika penghapusan itu berhasil. Nah dia bakal menampilkan kata-kata berhasil menghapus satu fakultas yang bakal ditampilkan juga untuk nama fakultasnya dan singkatan fakultas yang kita hapus. Di sini ada tombol kembali. Yang bagian ini untuk tampilan jika dia gagal. Nah, jika dia gagal itu dia bakal mengeprint tulisan fakultas tidak bukan ngeprint. Di bagian judul ini kayak bagian atas ini dia bakal muncul fakultas tidak ditemukan gitu. Ada tombol kembali. Nah, habis itu
Pada ini kita buat tampilan untuk pengkonfirmasian. Jadi itu dia nggak waktu kita pencet hapus dia nggak bakal langsung hapus, dia bakal mengkonfirmasi kembali ke kita sebagai user apakah benar ingin menghapus apa data ini gitu. Ya, seperti sebelumnya kata-kata untuk untuk desainnya. Habis itu pada bagian bodinya itu bagian isinya kita dibuat dulu nih. Di sini dia akan menanyakan untuk kepastian kita, apakah Anda yakin ingin masuk fakultas berikut yang akan dilanjutkan dengan tampilan dari namanya, nama fakultasnya dan singkatannya. Nah, habis itu kita bakal buat tombol. Untuk tombolnya itu untuk hapus. Jadi jika kita pencet tombol hapus itu nanti baru kehapus. Nah, habis itu untuk bagian ini untuk bagian cancelnya. Ya, langsung saja kita lanjut ke bagian rutenya. Untuk jadi itu kalau kita nggak bawa rutenya nggak bakal bisa. Nah, untuk bagian rutenya itu sama seperti sebelumnya kita koneksikan dulu untuk ke menu ke tampilan menunya. Habis itu dalam saat kita pencet menu hapus itu akan menampilkan pada bagian ini. Nah, itu dia bakal masuk ke bagian konfirmasi. Bentar sebelum konfirmasi dia bakal minta ID dulu, ID keberapa yang mau kita hapus. Nah, setelah kita muncul dia sesuai sudah ada, dia bakal mengkonfirmasi lagi di sini bagian ini untuk bagian konfirmasinya. Nah, di sini untuk bagian prosesnya. Nah, di sini dia bakal mengkonfirmasi kembali. Ini kan untuk susunannya. Di sini untuk mengkonfirmasinya ID keberapa dan ID keberapa sama singkatannya itu nanti bakal dikonfirmasi. Yang maksudnya bakal menampilkan fakultas keberapa sama singkatannya apa gitu. Jadi nanti bakal muncul untuk jadi kita bisa tahu yang keberapa bakal dihapus. Nah, ini jika kita hapusnya gagal, langsung aja kita coba ke bagian. Tadi kita sudah ada 3 data, yaitu ada data pertama Fakultas Teknik dengan FT, ada Fakultas Teknik Komputer dengan Tekom, dan ada Fakultas Teknik dengan FT1. Nah, kita bakal ngehapus yang ketiga, yang kita buat salah tadi. Nah, kita taruh ke ID ketiga, kita hapus. Nah, dia bakal mengkonfirmasi kembali nih, apakah Anda yakin? Nah, jika kita yakin, kita bakal pencet hapus. Jika kita batal, dia bakal kembali ke sebelumnya. Nah, ini kita hapus. Nah, dia bakal mengonfirmasi lagi jika kita sudah berhasil menghapusnya gitu. Nah, sekalian saja saya hapus ke yang ID keduanya. Oh, nggak usah. Kita lanjut ke Patikum ke 20 aja. Jadi kita gunakan yang itu aja. Nah, pada Patikum 20 kita membuat menu untuk ubah. Sama seperti sebelumnya untuk menu ubah HTML yang belum ada tampilannya. Jadi kita buat dulu untuk HTML-nya itu mulai pada bagian ini. Ini sama seperti sebelumnya untuk susunannya. Ini juga untuk ID, nama, itu yang nanti kita masukin. Sini juga untuk bagian ini bagian labelnya untuk sesuai tabel nanti dianya. Habis itu ini ada tombol pilih. Nanti tuh dia apa ini sebagai option. Nanti itu kita bisa kayak ada tombol untuk milih gitu loh. Yang tidak ada pilihannya, udah ada namanya. Kita tinggal pilih dari 1 sampai 10 atau sekian. Dan nanti ada muncul untuk namanya doang, bagian nama. Misalkan tadi fakultas teknik, nanti nanti kita lihat. Itu contohnya. Habis ini ada tombol pilih, tombol kembali. Habis itu ini kita buat untuk tampilan mengubahnya untuk bagian formnya. Nah, ini sama seperti sebelumnya bagian atasnya. Habis itu ini untuk isinya ubah fakultas. Nah, ubah fakultasnya baru nanti dia muncul untuk fakultas keberapa dengan teksnya segala macam. Ini untuk singkatannya apa. Jadi itu nanti kita bakal apa namanya nggak input kembali kan tadi kita sudah di situ kita udah ada datanya nih untuk singkatannya apa nama fakultasnya apa. Nah, pada bagian ini kita untuk tampilannya kita mau buat tampilan untuk kita ngetik kembali nih kita ketik kembali apa yang kita ubah gitu misalnya dari fakultasnya atau singkatannya kita ubah gitu. Nah sini tuh di sini kita buat tombolnya untuk kita pencet tombol ubah dan ini tombol kembali. Nah di sini untuk tampilan jika dia berhasil dia akan memunculkan mengubah fakultas. Dia akan menampilkan kembali fakultas apa yang sudah kita ubah dan singkatannya juga apa dan ini tombol kembali. Nah, lanjut ke bagian rutenya. Maaf. Nah, bagian rutenya itu kita pada bagian ini kita koneksikan dulu untuk apa namanya untuk menunya. Jadi waktu kita pencet tidak not found. Nah, di sini kita ambil dari organisasi, kita info fakultas. Habis itu daftarnya ini kita ambil dari daftar daftar fakultas kita ambil untuk isiannya.
kita return. Nah, di sini kita buat untuk rute bagian prosesnya. Nah, pada sini dia bakal mengambil ID yang udah kita pilih. Jadi itu nanti dia bakal menampilkan ID 1, 2, 3 dan kita tinggal pilih. Jadi dia bakal masuk ke bagian bagian ini. Nah, habis itu ini kita ambil datanya kayak tadi, ini juga kita ambil datanya. Jadi dia bakal ngambil data itu sesuai ID yang untuk kita masukin nanti tuh. Nah, sini kita return jika tidak ditemukan, dia bakal untuk yang ini jika ditemukan. Nah, habis itu ini baru untuk tampilannya. Nanti kita bagian ya, bagian ini dia bakal meminta kita untuk memasukkan kembali kamu gitu begitu kan saya bilang ya. Pada bagian ini tuh dia bakal ngambil data dari yang udah kita masukin tadi bagian ID-nya. Habis itu pada bagian ini untuk bagian nama nanti dan ini untuk singkatannya gitu. Nah, gitu aja. Kita lanjut ke bagian tesnya itu tadi. Nah, kita kan tadi ada dua data yaitu Fakultas Teknik sama FT dan ada Fakultas Teknik Komputer dan Tekkom singkatannya. Nah, kita mau ubah nih. Nah, di sini kita suruh pilih ID dulu. Kita buat dalam menu dalam mode option. Nah, tapi kita pencet. Nah, dia muncul nih ID 1 untuk teknik, ID 2 untuk teknik komputer. Nah, kita mau ubah ke teknik komputer. Kita pilih gitu. Nah, di sini kita bisa ketik ulang nih. Kita mungkin bisa ketik ulang jadi teknik, di sini jadi FT lagi. Ubah ke FT 2 gitu misalnya. Nah, ubah. Nah, dia bakal mengonfirmasi berhasil mengubah fakultas teknik menjadi yang sebelum itu menjadi teknik dan tingkatannya fakultas FT2. Kita bisa ngecek ditampilkan satu, yaitu tadi pada ID 2 kita ubah, kita pencet aja. Nah, muncul. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika omongan tergesa-gesa. Karena ini pengulangan kedua. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.